yang manis, lipat tangan, tutup mata, kakak yang pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami datang kepadamu, menyembah dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami yang ada di rumah, mengikuti ibadah pada hari ini. Engkau juga memberkati mereka dalam persiapan mendengarkan cerita, beribadah, ujian. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, ayo berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam ibadah sekolah Minggu. Kita bersyukur Tuhan sudah tolong kita ya. Adik-adik juga harus bersyukur kepada Tuhan karena dalam sepanjang 6 hari yang sudah lewat kalian sudah belajar, sudah melakukan segala aktivitas kalian semua. Dan sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kakak yang pimpin, semua lipat tangan, tutup mata.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu pada hari ini karena ada waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua dan berkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kalian pernah enggak memberikan sesuatu kepada orang lain atau kepada orang yang kalian sangat sayangi? Oh, pasti pernah ya. Ketika memberi kepada orang yang kalian sangat sayangi, pasti kalian mau memberi yang terbaik. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kita akan belajar dari kisah seorang bapak yang sudah cukup tua. Usia bapak ini sudah kira-kira 110 tahun. Wah, sudah tua sekali loh, 110 tahun. Bapak ini sangat mengasihi Tuhan dan Tuhan pun mengasihi dia. Ada yang tahu tidak siapa nama bapak ini? Nama huruf depannya A. Iya, pasti ada yang sudah bisa menjawab. Abraham. Ya, Abraham. Abraham memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itulah judul cerita firman Tuhan pada hari ini. Suatu ketika, pada malam hari yang sudah larut, istri dan anaknya sudah tidur. Abraham, dia masih termenung, dia masih mengingat akan apa yang Tuhan sudah perbuat kepada keluarganya dan juga pada dirinya. Ada damai, dan dia senang mengingat akan perbuatan Tuhan yang begitu baik kepadanya. Sementara dia termenung, mengingat akan apa yang Tuhan sudah perbuat kepadanya, tiba-tiba ia mendengar ada suara yang memanggilnya. Dan ia mengenal suara itu. Suara itu berkata, "Abraham, Abraham, ambillah anakmu yang satu-satunya itu, yang kamu kasihi. Persembahkanlah dia sebagai korban bakaran di tanah Moria atau di satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu." Itulah suara yang berkata kepada Abraham. Dan ketika Abraham mendengar suara itu dan ia mengenal kalau itu adalah suara Tuhan. Namun sejenak ia tertunduk, kemudian ia merasa takut dan gemetar. Tetapi ia tahu itu adalah suara Tuhan dan Tuhan yang berfirman, maka ia harus taat dan melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Kendati pun ia harus mempersembahkan anaknya yang satu-satunya yang akan menjadi salah satu bangsa yang menurunkan bangsa yang besar. Tetapi ia percaya bahwa kalau Tuhan yang meminta, maka Tuhan pula yang akan menolong. Sehingga pada keesokan harinya, Abraham memberitahukan kepada kedua pelayannya untuk menyediakan korban bakaran. Artinya segala sesuatu yang mereka perlukan dalam korban bakaran itu, termasuk keledai, kemudian dengan kayu bakar. Dan dalam perjalanan selama 3 hari, tepat pada hari yang ketiga, mereka pun sampai di tempat di mana Allah sudah tunjukkan kepada Abraham. Abraham pun memerintahkan kepada kedua pelayannya untuk tetap tinggal di bawah kaki gunung itu, dan ia bersama dengan Ishak yang akan naik ke atas gunung Moria. Dalam perjalanan menuju ke gunung Moria, Ishak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mana korban bakaran yang akan kita persembahkan kepada Tuhan hari ini?" Abraham menjawab Ishak, "Nak, Tuhan yang akan menyediakan." Dan pada waktu itu Ishak tidak mengerti apa yang ayahnya maksudkan.
Tetapi ia tetap melakukan seperti yang ayahnya perintahkan kepadanya. Dan sampailah mereka di puncak Gunung Moria, dan Abraham pun menyediakan dan menyiapkan segala sesuatu dan menaruh kayu korban persembahan itu. Dan setelah ia sudah menaruh kayu, kemudian ia mengikat Ishak anaknya. Dan ia meletakkan Ishak di atas kayu bakaran itu. Ishak hanya terdiam dan dia hanya mengikut apa yang ayahnya lakukan. Ia pun tidak memberontak, ia pun tidak melawan. Dan pada saat Abraham mengambil pisau, mengulurkan ke atas tubuh Ishak, tiba-tiba ada suara yang memanggil Abraham dan berkata, "Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Pandanglah di sekelilingmu dan lihatlah." Seketika itu Abraham menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia melihat seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak yang ada di sekitar atau yang ada di dekat Abraham pada waktu itu. Dan ia pun melepaskan pisau yang ada di tangannya dan menurunkan Ishak. Kemudian ia mengambil domba itu dan ia mempersembahkan apa yang sudah disediakan oleh Allah. Adik-adik tahu tidak? Setelah itu Abraham mendengar apa yang Tuhan katakan kepadanya. "Abraham, aku sudah tahu kalau engkau mengasihi aku. Engkau sudah membuktikan dan mau mempersembahkan anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi kepadaku." Abraham mau belajar taat. Dia mau melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, adik-adik, pelajaran yang kita bisa dapat, yang kita harus ambil dari kisah Abraham ini. Bagaimana kita tahu bahwa Allah sedang menguji iman Abraham? Apakah ia benar-benar mengasihi Tuhan atau mengasihi yang lainnya? Dan Abraham sudah membuktikannya. Ia mempersiapkan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Hari ini adik-adik juga dapat diuji loh. Ketika mungkin papa mama memberikan perintah kepada adik-adik atau meminta bantu kepada adik-adik untuk adik-adik lakukan. Apakah adik-adik belajar mau taat seperti yang papa mama sampaikan? Papa mama adalah wakil Tuhan. Di dalam ayat-ayat yang lain, dalam kitab Efesus juga Tuhan berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan." Jika orang tua memerintahkan kepada anak-anak, kepada kalian sebagai anak-anak untuk kalian lakukan, itu artinya Tuhan juga yang memerintahkan kepada kalian untuk kalian lakukan. Jadi mari belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kita, maka kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik mau kan memberi yang terbaik untuk Tuhan? Dengan cara taat kepada orang tua, belajar untuk menuruti apa yang orang tua sampaikan, dan terlebih Tuhan. Kalau kamu mau setia kepada Tuhan dan mau belajar taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan sangat senang. Dan papa mama pun juga senang. Dan Tuhan akan memberkati kehidupanmu menjadi anak yang diberkati. Ya, demikianlah bagian firman Tuhan yang kita boleh pelajari pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semuanya, dan Tuhan akan menolong kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami dan menolong kami menjadi anak yang taat, menjadi anak yang setia kepada Tuhan.
Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Silakan adik-adik mempersiapkan persembahannya ya. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kakak yang pimpin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini. Saatnya kami mau mempersiapkan persembahan kami mau memberi dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati persembahan ini. Tuhan memberkati juga adik-adik kami, orang tua mereka. Tuhan juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagi satu pujian yang mengatakan, berilah yang baik. Kami bersyukur padamu hari ini Tuhan tolong kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sehingga boleh berakhir dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus baik bagi kami. Tuhan Yesus sudah menolong kami. Kami mengucap syukur dan menutup ibadah kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan shalom.